warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Sistem Pembelajaran Digital. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebutuhan pembelajaran dan rancangan awal pembelajaran digital pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi kalimat fakta dan opini untuk kelas 5 SD. Adapun identitas pembelajarannya, jadi pembelajaran yang kami rancang ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan elemen menyimak dan membaca dan materinya kalimat fakta dan opini. Lalu di fase C yaitu kelas 5 sekolah dasar. Materi ini dipilih karena penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dan membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu capaian dan tujuan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu memahami dan membedakan kalimat fakta dan opini dalam teks sederhana serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan pembelajarannya meliputi 3 hal. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan kalimat fakta dan opini. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan kalimat fakta dan opini melalui diskusi dan permainan digital. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjawab kuis evaluasi secara berkelompok dengan bimbingan dari guru. Selanjutnya, mengenai karakteristik peserta didik pasca ini, yaitu dengan rentang usia sekitar 10 hingga 12 tahun yang berada pada tahap operasional konkret menuju formal. Pada tahap ini, peserta didik sudah mulai mampu berpikir kritis, namun masih membutuhkan contoh konkret, visual, dan pendampingan guru, terutama dalam penggunaan media digital. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru yang bersangkutan, penggunaan media digital ini seperti gambar, video, dan permainan terbukti mampu meningkatkan ketertarikan belajar peserta didik, membantu pemahaman materi, serta mendorong keaktifan dan kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, analisis konteks dan sarana digital. Nah, dari sisi konteks pembelajaran, sekolah memiliki keterbatasan sarana digital, yaitu hanya tersedia laptop dan smartboard, sementara proyektor belum dapat digunakan. Meskipun demikian, guru tetap memanfaatkan media digital selama 2 hingga 4 jam pelajaran, terutama pada kegiatan penyampaian materi, penerangan video, ataupun kuis dan game digital. Sekolah juga mendukung penerapan literasi digital yang terintegrasi dalam pembelajaran kelas 5. Yang selanjutnya mengenai analisis kebutuhan pembelajaran. Jadi, berdasarkan hasil analisis kebutuhan pembelajaran pada materi kalimat fakta dan opini ini membutuhkan media digital yang sederhana dan mudah dioperasikan, lalu slide interaktif, gambar dan video singkat, serta permainan dan kuis digital yang dilakukan secara berkelompok. Pendekatan ini sejalan dengan model game-based learning yang menekankan permainan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, di sini kita sudah menyusun rancangan awal pembelajaran digital, yang mana kita menggunakan model pembelajaran game-based learning. Media dan platform digital yang dimanfaatkan yaitu yang pertama, Canva interaktif untuk penyajian materi, yang kedua, EducaPlay untuk permainan tebak fakta dan opini, dan yang ketiga, WordWall sebagai game evaluasi dan asesmen formatif. Pembelajaran dirancang agar peserta didik belajar melalui pengalaman bermain yang terarah dan bermakna. Untuk selanjutnya mengenai alur kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Jadi pada kegiatan ini, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, dilanjutkan dengan ice breaking singkat, penyajian tujuan pembelajaran, serta motivasi agar peserta didik aktif dan bekerja sama. Lalu pada kegiatan inti, dilakukan penyajian materi menggunakan Canva interaktif, setelah itu diskusi contoh kalimat fakta dan opini, lalu permainan edukatif melalui EducaPlay, lalu ice breaking singkat sebagai transisi, dan kuis evaluasi menggunakan WordWall. Guru juga memberikan penguatan dan mencatat hasil sebagai asesmen formatif. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Jadi, guru dan peserta didik menyimpulkan materi, melakukan refleksi singkat, memberikan apresiasi, dan menutup pembelajaran dengan doa. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mengintegrasikan pembelajaran digital ini menggunakan model game-based learning yang memanfaatkan media dan permainan digital serta mengintegrasikan instrumen asesmen digital untuk meningkatkan pemahaman dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, instrumen asesmen digital ini
disusun berdasarkan indikator kompetensi materi dari kalimat fakta dan kalimat opini dengan bentuk soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Nah, penilaiannya menggunakan teknik objektif dengan skor 10 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Nah, kemudian skor maksimalnya adalah 100 yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori ketercapaian kompetensi. Nah, pendistribusian asesmen digital ini dilakukan sesuai dengan alur pembelajaran. Pada kegiatan inti, peserta didik mengikuti permainan digital seperti EduCaplay sebagai penguatan pemahaman setelah penyajian materi melalui Canva interaktif. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap evaluasi, peserta didik mengerjakan kuis digital berupa word wall sebagai asesmen formatif yang hasilnya dapat diperoleh secara langsung untuk bahan refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis digital ini dengan terintegrasi dengan asesmen digital membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan efektif. Peserta didik menunjukkan antusiasme dan pemahaman yang lebih baik dalam membedakan kalimat fakta dengan kalimat opini serta membantu guru mempermudah menilai kompetensi siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengintegrasian media digital di sekolah dasar oleh kelompok kami. Kami menggunakan dua media. Yang pertama EduCaplay, yang kedua ada Wordwall. Nah, EduCaplay ini digunakan untuk aktivitas siswanya. Jadi, kami memberikan beberapa soal kepada di media tersebut dan soal tersebut harus dijawab dalam waktu yang terbatas, sangat terbatas, yaitu sekitar 20 detik. Jadi, siswa harus berpikir lebih cepat dan juga lebih kritis terhadap soal tersebut dan akhirnya memberikan jawaban yang terbaik. Alasan kami menggunakan EduCaplay untuk aktivitas pembelajarannya yaitu karena EduCaplay dinilai interaktif dan juga menyenangkan karena banyak sekali fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua mudah dikustomisasi, kemudian yang ketiga multibahasa dan fleksibel sehingga cocok digunakan di berbagai jenjang pendidikan, terutama di sekolah dasar karena visualnya sangat bagus. Kemudian untuk yang kedua kami menggunakan media Wordwall untuk asesmennya. Kami menggunakan media Wordwall karena mampu meningkatkan motivasi belajar, kemudian pembelajarannya juga lebih interaktif, lalu mudah digunakan oleh guru dan siswa, serta media Wordwall juga variasi bentuknya lebih banyak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototipe awal. Pada prototipe ini merupakan desain awal sistem pembelajaran berbasis permainan digital yang dikembangkan oleh kelompok kami. Nah, tujuan utama dari prototipe ini adalah menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna, khususnya pada materi kalimat fakta dan opini melalui pemanfaatan media digital. Nah, prototipe ini berisi alur pembelajaran bertahap dan sistematis, di mana terdiri dari 6 tahap utama, mulai dari pembukaan hingga ke refleksi. Nah, setiap tahapnya itu dirancang untuk menjaga fokus dan motivasi peserta didik, mengoptimalkan keterlibatan siswa, serta mengintegrasikan teknologi digital secara fungsional. Nah, selain itu, prototipe ini berisikan mock-up media digital, di mana bagian ini itu menampilkan rancangan tampilan media digital yang digunakan, seperti tampilan Canva interaktif, game EduCaplay, dan quiz Wordwall. Kemudian, pada mockup ini juga berfungsi sebagai visualisasi nyata penerapan teknologi dalam pembelajaran sehingga guru dapat membayangkan alur penggunaan media di kelas itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, prototipe ini berisi draft assessment, di mana draft assessment ini menunjukkan kesesuaian evaluasi dengan tujuan pembelajaran serta pemanfaatan media digital sebagai alat penilaian. Secara keseluruhan, prototipe ini menggambarkan desain pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik, mengintegrasikan teknologi digital, serta mengedepankan pembelajaran aktif, menyenangkan, dan juga bermakna. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait media digital yang dibuat oleh kelompok. Nah, di sini kelompok menggunakan Canva interaktif. Adapun yang membedakan antara media digital yang dikembangkan oleh kami di sini, kelompok tidak hanya membuat
penjelasan materi menggunakan slide-slide PPT saja, tetapi menggunakan media interaktif Canva, sehingga di sini anak-anak itu dapat belajar secara mandiri dan interaktif. Nah, dengan menggunakan media Canva interaktif ini, siswa itu dapat memilih pilihan menu aktivitas yang mereka inginkan. Jadi siswa itu tidak harus mengikuti urutan slide saja. Nah, mereka bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Di halaman utama terdapat beberapa menu seperti pendahuluan, tujuan pembelajaran, materi, game, terus ada ice breaking, kemudian ada quiz. Nah, setiap menu itu dapat diklik dan langsung mengarah ke aktivitas yang dipilih oleh siswa. Nah, selanjutnya jika siswa memilih tombol materi gitu, nanti siswa itu dapat membaca terkait penjelasan materinya. Nah, di sini juga materinya itu tidak dipaparkan secara langsung per slide-slide, tapi siswa juga bisa memilih materi apa yang ingin mereka pahami terlebih dahulu. Misal ada kalimat fakta terlebih dahulu, kemudian ada kalimat opini. Nah, selain itu juga di dalam materi anak-anak juga disajikan contoh dari kalimat fakta dan opini, kemudian disajikan juga perbedaan dari fakta dan opini. Jadi materinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan siswa. Nah, setelah menu dari materi, siswa juga dapat melanjutkan ke aktivitas lainnya. Di sini juga ada aktivitas permainan. Nah, permainan ini menggunakan game EducoPlay, digunakan untuk melatih pemahaman siswanya. Nah, selanjutnya juga ada laman menu kuis. Nah, di sini nanti siswa itu akan langsung diarahkan ke kuis yang disediakan oleh kelompok menggunakan Wordwall. Oke, nah selanjutnya adalah ice breaking. Nah, ice breaking ini kami menyediakan dua pilihan. Yang pertama ada YouTube dan yang kedua adalah games di situs interakti. Nah, di interakti ini siswa bisa bermain games mencocokkan gambar, dan untuk di YouTube sendiri siswa ini menonton video psikomotor. Jadi aktivitas-aktivitas di dalam YouTube dipraktekkan oleh siswa secara bersamaan. Nah, diharapkan dengan adanya pengembangan media ini siswa itu dapat belajar lebih interaktif dan dapat belajar juga secara mandiri. Kemudian materi yang dipelajarinya juga lebih bisa dipahami oleh siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Refleksi pelaksanaan media pembelajaran digital menunjukkan bahwa kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Siswa terlihat antusias terutama saat menggunakan Canva interaktif dengan visual menarik dan menu aktivitas yang variatif. Aktivitas permainan membuat mereka aktif berdiskusi, saling bertukar pendapat, dan menyelesaikan tantangan bersama. Melalui cara ini, siswa lebih mudah memahami perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Meski demikian, beberapa hal perlu diperbaiki. Jumlah soal pada permainan EducoPlay masih terbatas, sehingga beberapa siswa cepat selesai dan ingin melanjutkan. Keterbatasan perangkat digital juga membuat beberapa siswa harus melakukan asesmen secara berkelompok, sehingga belum sempat semua dapat berinteraksi secara mandiri. Kedepannya, soal permainan akan ditambah untuk menyalurkan antusiasme siswa, dan pembagian waktu serta peran saat asesmen berkelompok akan diatur lebih jelas. Dengan revisi ini, pembelajaran digital diharapkan menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi semua siswa. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Sampai jumpa.